Izin masuk, Pre. Iya, dipersilakan. Iya, saya izin terlebih dahulu dari Sakum, apakah sudah hadir? Konfirmasi Mas untuk Oke, terima kasih. Dari Bendum, apakah sudah hadir? belum lengkap. Oke, terima kasih. Dari bidang 1, apakah sudah hadir? Bidang 1 lengkap, Mas. Oke, terima kasih. Untuk bidang 2, apakah sudah hadir? Bidang 2 lengkap, Mas. Oke, terima kasih. Untuk bidang 3 lengkap. Untuk bidang 4, apakah sudah hadir? Oke, terima kasih. Untuk bidang 5, apakah sudah hadir? Bidang 5 lengkap. Oke, di sini untuk perwakilan DPO sudah ada. Untuk perwakilan angkatan baru 1 orang. Mungkin dari teman-teman bisa diajak lagi untuk anggotanya, biar forum ini dirasa aktif dan kondusif. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Baik, karena seluruh perwakilan dari forum sudah lengkap, maka pending saya tutup.
Dan untuk pembacaan Mas Baik, untuk pembacaan proker selanjutnya saya serahkan kepada Mas Nuha. Oke, izin masuk presidium untuk membacakan program kerja selanjutnya, yaitu ada KRS dan aspirasi atau KAS. Tujuannya mampu menjadi mitra hubung anggota dalam menyampaikan keluhan dan aspirasinya di lingkungan kampus FEB Unsur. Bentuk kegiatannya mengumpulkan dan menindaklanjuti berbagai keluhan pada saat masa entry KRS dan aspirasi yang disampaikan oleh anggota dengan cara menyebarkan Google Form dan lewat media sosial HMJA FEB Unsut. Waktu kegiatannya sama periode kepengurusan HMJA 2023, penanggung jawab ada Azmi Muna Rizkia, Faustai Estiawan Yohanto.
Oke, saya lanjutkan. Penanggung jawab ada Azmi Munarizkia, Fausta Estiawan Yohanto, dan Nisa Nabilatun Abida. Segmentasinya anggota HNJ FEB Unsut, indikatornya ada kualitatif, terkumpulnya keluhan pada masa entry KRS dan aspirasi yang telah disampaikan oleh anggota agar dapat ditindaklanjuti oleh birokrat. Kuantitatifnya adanya keluhan pada masa entry KRS dan tersampaikan kepada pihak birokrat. Melakukan 2 kali pertemuan dengan pihak birokrat untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh anggota. Prosesnya telah melaksanakan kegiatan KRS pada tanggal 30 Januari 2023 sampai 10 Februari 2023. Rekap data dilakukan setiap hari kerja untuk penambahan kuota kelas dilakukan pada tanggal 31 Januari sampai 7 Februari 2023. Telah melaksanakan kegiatan KRS pada tanggal 31 Juli 2023 sampai 11 Agustus 2023. Rekap data dilakukan setiap hari kerja untuk menambahkan kuota kelas dilakukan pada tanggal 1 sampai 8 Agustus. Telah menghimpun aspirasi pada tanggal 1 April 2023 sampai 10 April 2023. Sebanyak 2 aspirasi sudah disampaikan kepada pihak jurusan pada tanggal 11 Mei 2023. Telah menghimpun aspirasi pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai 3 November 2023. Sebanyak 9 aspirasi sudah disampaikan kepada pihak jurusan pada tanggal 27 November 2023. Untuk evaluasinya yang KRS, kurang tersampaikannya informasi terkait waktu penghimpunan KRS. Aspirasinya kurang intensitas dalam mengajak anggota maupun pengurus untuk mengisi aspirasi akuntansi. Jangka waktu antara penghimpunan aspirasi dan penyampaian aspirasi kepada jurusan dirasa terlalu lama. Rekomendasinya KRS meningkatkan intensitas dalam penyampaian informasi mengenai waktu penghimpunan keluhan KRS. Aspirasinya lebih gencar dalam mengajak anggota maupun pengurus untuk mengisi aspirasi akuntansi. Menyampaikan aspirasi kepada jurusan dilakukan sesegera mungkin setelah penghimpunan aspirasi. Anggaran yang direncanakan Rp10.000 untuk realisasinya tidak ada. Sekian, saya kembalikan ke Presidium. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dari pengurus? Izin masuk, Pres. Ya, dipersilakan. Izin menjelaskan terkait dengan evaluasi dan juga rekomendasi dari program kerja KRS ini. Yang pertama yaitu untuk KRS yaitu kurang tersampainya informasi terkait dengan waktu penghimpunan KRS. Hal ini terjadi karena pada saat penghimpunan KRS itu masih ada mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait dengan kuota kelas di luar batas waktu yang telah ditentukan oleh bidang advokasi dan hubungan eksternal. Oleh karena itu, timbullah rekomendasi untuk meningkatkan intensitas dalam penyampaian informasi mengenai waktu penghimpunan keluhan KRS. Dan untuk evaluasi serta rekomendasi ini sudah disetujui dan disepakati pada saat RUT. Setelah RUT sendiri sudah tidak ada lagi evaluasi serta tidak terulang kembali evaluasi yang terjadi di program kerja KRS. Yang kedua yaitu terkait dengan aspirasi, evaluasinya adalah satu, kurangnya intensitas dalam mengajak anggota maupun pengurus untuk mengisi aspirasi akuntansi. Hal ini terjadi karena masih kurangnya partisipasi anggota maupun pengurus untuk mengisi aspirasi yang dikumpulkan oleh bidang advokasi dan hubungan eksternal yang akan disampaikan kepada pihak birokrat. Dan oleh karena itu timbullah rekomendasi lebih gencar dalam mengajak anggota maupun pengurus untuk mengisi aspirasi akuntansi. Dan untuk evaluasi serta rekomendasi aspirasi poin A ini sudah disetujui dan disepakati pada saat RUT. Dan yang kedua yaitu adalah jangka waktu antara penghimpunan aspirasi dan penyampaian aspirasi kepada jurusan dirasa terlalu lama. Hal ini terjadi karena pada saat itu kita
menyampaikan aspirasi kepada pihak jurusan atau birokrat itu dirasa terlalu lama. Hal ini terjadi dikarenakan waktu itu pada saat penutupan form aspirasi itu masih ada beberapa aspirasi yang dikirim secara anonim. Jadi kita harus mencari orang-orang itu untuk penyampaian aspirasinya. Kenapa sih harus dicari orang-orangnya biar jelas gitu? Nah, itu tuh agar feedback yang kita dapatkan dari pihak jurusan itu dapat disampaikan kembali kepada eh, orang yang menyampaikan aspirasinya gitu. Jadi mereka mendapatkan jawaban dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan. Nah, selain itu juga pada saat itu kita memiliki kesibukan masing-masing sampai pada akhirnya itu kita susah untuk mengatur jadwal untuk bertemu dengan pihak jurusan itu sendiri. Dan dari Mbak Bil juga waktu itu sebagai kabit kami juga keterbatasan waktu sehingga beliau ini eh, memberikan tugasnya kepada saya dan teman-teman PJ yang lain. Oleh karena itu, timbullah rekomendasi penyampaian aspirasi kepada jurusan dilakukan sesegera mungkin setelah penghimpunan aspirasi. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan lagi dari DPO? Izin masuk, Pres. Jadi persilakan. Oke. Mau tanya nih soal evaluasi yang pertama MKRS. Itu yang mahasiswa yang masih ngajuin permohonan kuota kelas di luar tanggal yang udah ditetapkan, itu jadinya masih ditampung nggak sama MJA? Lompat. Iya, dipersilakan. Untuk yang KRS itu masih ditampung kok, Mbak. Masih kita berikan kepada pihak jurusan, kepada birokrat. Oke, itu nampung keluhan kuota kelas sampai hamin berapa ditutup KRS-an? Atau sampai hari H ditutup masih ada yang ngajuin juga? Izin masuk. Apakah iya, dipersilakan. Oke, buat penutupannya itu kita semester ganjil itu sampai H-1, Mbak. Sampai H-1 ya. Oke deh kalau gitu. Terus aku mau nanya lagi nih, buat alur penghimpunan keluhan kuota kelasnya masih sama nggak kayak tahun lalu atau ada yang berubah? Izin masuk, Pres. Iya, dipersilakan. Untuk menghimpun data kelas itu sama alurnya, Mbak. Oke deh. Terus kalau buat yang sosialisasi soal apa ya, waktu penghimpunan keluhan kuota kelas itu kalian sosialisasinya lewat
apa dan sering apa sih gitu sampai ada masih banyak gitu mahasiswa-mahasiswa yang ngajuin keluhan kuota kelas di luar jadwal yang udah ditentuin sama kalian sendiri. Izin masuk, Pres. Baik, izin menjawab pertanyaan Mbak Ica terkait dengan bagaimana sih sosialisasi kita dengan jadwal penghimpunan KRS-nya, penghimpunan kuota kelasnya atau penghimpunan KRS-nya itu sendiri. Nah, dari kami itu setiap hari dari bidang 4 itu mengirimkan ke grup angkatan Mbak terkait dengan jadwal penghimpunan kan kuota kelas. Nah, tapi kebetulan waktu semester gagal kemarin itu dari kuota kelas dari angkatan 2023 itu benar-benar membludak untuk permintaan kuota kelasnya karena memang dari kan tahun ini untuk angkatan 2023 kan bertambah ya Mbak itunya apa mahasiswanya bertambah. Nah, dari Bapediknya itu sendiri tuh tidak menambah kuota kelasnya. Jadi kebanyakan dari angkatan 2023 itu tidak kebagian kuota kelas itu sehingga dari merekanya itu apa ya mengusulkan ke kita dan waktu itu mengisi RS-nya kan juga udah mepet ya Mbak. Waktu itu hari terakhir PPKMB. Jadi dan itu juga hari terakhir pengisian KRS kalau nggak salah. Gitu. Oh, oke deh. Berarti emang ada ini ya, ada maksudnya belum ada penyesuaian dari Bapendik soal kuota kelas itu kan karena tadi mahasiswanya bertambah. Ya udah deh kalau kayak gitu nggak masalah sih menurut aku. Terus eh aku mau tanya lagi soal aspirasi ini. Nah, jarak dari disampaikannya aspirasi ke jurusan sampai ke follow up dari kalian soal aspirasi itu berapa lama? Untuk aspirasi yang kemarin kita sampaikan itu kurang lebih 3 minggu, Mbak. Dan untuk disampaikan kembali ke orangnya itu setelah kita selesai dari penyampaian aspirasi. Ya, nggak hari itu juga, tapi setelah selesainya kita menyampaikan aspirasi itu. Kalian follow up-nya berapa lama tuh setelah menyampaikan aspirasi ke jurusan? Apa langsung di follow up hari itu juga? Oke, izin masuk les. Oke. Iya, dipersilakan. Jadi untuk follow up sendiri dari pihak jurusan hari itu juga langsung dijawab ya Mbak terkait dengan aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan dari anggota potensi dan untuk follow up kepada orang-orang yang menyampaikan aspirasi itu sekitar 3 sampai 5 hari kemudian dari penyampaian aspirasi itu. Oke, bisa. Sorry banget. Suaranya di aku kecil banget. Bisa Oke, minta izin. tolong dulu nggak? Oke, izin mengulang terkait dengan penyampaian apa sih penyampaian aspirasi itu langsung disampaikan ya Mbak dari hari itu juga oleh Pak Eko dari aspirasi yang kita sampaikan. Nah, terkait dengan penyampaian jawaban aspirasi kepada orang-orang yang menyampaikan aspirasi itu sekitar 3 sampai 5 hari kemudian dari kita menyampaikan kepada pihak jurusan. Oh, oke deh. Dan itu udah tersampaikan semua ke yang isi aspirasi. Sudah, Mbak. Semuanya sudah disampaikan. Terus dari mereka responnya gimana?
Oke, baik, izin menjawab. Untuk terkait dengan responnya kemarin itu, kebanyakan dari mereka menyampaikan, bertanya kembali terkait dengan bagaimana cara mereka untuk mengetahui aspirasinya mereka itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Dan dari kami menjawab bahwa hal tersebut, karena kebanyakan dari mereka itu aspirasinya terkait dengan sistem perkuliahan dan juga dosen, itu akan dilakukan rapat akhir tahun oleh Pak Eko. Dan terkait dengan fasilitas itu sendiri kan saya menyampaikannya bahwa hal itu dapat dilihat saja perkembangannya bagaimana. Kalau misalnya masih ada belum ada perkembangan ke depannya, eh, mereka bisa menyampaikan aspirasi kembali di periode selanjutnya, seperti itu. Kalau gitu, tapi so far menurut kalian sendiri dengan disampaikannya aspirasi, kalau misalkan soal dosen atau sistem perkuliahan gitu kan, seperti yang dikatakan Pak Eko, itu akan dibahas di rapat akhir tahun. Tapi kalau misalkan soal fasilitas dan aspirasi-aspirasi lain, menurut kalian udah ada tindak lanjut belum sih dari jurusannya atau dari fakultas gitu? Izin masuk pres. Baik, izin menjawab terkait dengan perubahannya, Mbak. Itu sih belum terlalu terlihat ya, Mbak, karena kepala bagian umumnya juga baru berubah kemarin. Jadi kayak mungkin masih ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan aspirasi-aspirasi yang disampaikan. Tapi untuk terkait dengan aspirasi yang pernah disampaikan itu kan terkait dengan AC, dan alhamdulillahnya AC-nya sih sudah lumayan dingin kalau di kelas gitu. Jadi udah ada kemajuan, baru itu aja sih terkait dengan aspirasi kayak kursi dan sebagainya. Mungkin itu lebih sulit ya, Mbak, karena kursi kan jumlahnya lumayan banyak, dan itu pastinya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan juga dari pihak jurusan ataupun pihak fakultas juga. Oke, aku mau nanya ini. Aku mau konfirm aja sih buat yang evaluasi aspirasi poin A itu kan kurangnya intensitas. Itu evaluasi di sebelum RUT ya? Aku lupa. Ya, betul. Oke. Oke deh kalau gitu. Karena aku mikirnya buat di aspirasi yang kedua ini kan udah jauh lebih banyak orang yang berpartisipasi ngisi aspirasi ya. Jadi kayaknya udah nggak relevan. Tapi kalau misalkan emang ini evaluasi sebelum RUT ya udah oke. Kalau dari aku, kayaknya buat ini udah sih, buat KRS aspirasi. Mungkin ada tambahan dari Mas Dika yang mau ditanyain. Izin masuk pres. Ya, dipersilakan. Dari aku mungkin mau apresiasi aja ya ke teman-teman bidang 4 karena udah bingung juga mau tanya apa untuk KRS aspirasi ini. Jadi mau apresiasi dulu ke teman-teman bidang 4 ya yang udah menjalankan proker ini dengan baik. Apalagi KRS itu kalian mulai dari awal banget. Dari awal buat perkuliahan kalian udah mulai, dan di pertengahan juga ada lagi, dan aspirasi kalian juga udah nyampaikan ke pihak jurusan. Ini tuh aja dari aku, Pres. Untuk proker ini aku cukup. Pres. Ya, dipersilakan. Makasih banyak Mas Dika. Baik, apakah ada tanggapan lagi dari DPO atau anggota forum lainnya? Oke, izin masuk pres. Ya, dipersilakan. Oke, sama-sama ya teman-teman bidang 4. Aku juga mau apresiasi banget buat
Abil, terus buat teman-teman bidang 4 lain, makasih banyak buat effortnya, udah berusaha semaksimal mungkin buat ngejalanin semua proker bidang 4, apalagi tahun ini lumayan banyak perubahan bentuk kegiatannya ya, kayak TDC offline, kemudian visitasi juga offline dan lain sebagainya. Itu effortnya keren banget sih, kalian bisa ngelakuin penyesuaian untuk kegiatan itu gitu, dan bisa terlaksana dengan baik juga gitu, kayak you did a great job guys. Terus aku juga mau apresiasi buat teman-teman pengurus lain yang udah bantu support proker bidang 4 dengan turut hadir dan memeriahkan proker-proker bidang 4. Especially Mas Nuha juga, makasih ya sudah mendampingi Abil selama 1 periode kepengurusan. So, aku apresiasi buat itu semua. Pokoknya you guys did a great job. Terus good luck buat next journey-nya ya. Udah sih dari aku itu aja, makasih. Baik, apakah ada tanggapan lagi dari anggota yang lain atau proker bisa kita cukupin di sini? Baik, karena forum sudah mencukupkan proker ini, maka proker ini sudah dapat disepakati. Untuk pembacaan proker selanjutnya, saya silakan kepada Mas Nuha. Izin masuk presidium. Cek. Izin masuk presidium, izin membacakan program kerja selanjutnya, yaitu laporan pertanggungjawaban. Kepala bidangnya ada Maura Nadif An-Nadila, Anggara Fatuh Rahman Kiabeko, Aulia Puspita Rahma, Brian Musidan Baldan, Hanif Adillah, Nur Isnaini, Zulfatun Musyarofah. Tujuannya menjadi sarana dan media informasi mengenai HMJA FEB USUD dan dunia akuntansi secara berkesinambungan. Tata uraian tugasnya, Kepala Bidang Jurnalistik mengkoordinasikan kerja bidang jurnalistik sesuai dengan garis-garis kerja yang diamanatkan dalam GBBK, mendelegasikan fungsi-fungsi yang ditinggalkan kepada anggota bidang jurnalistik apabila berhalangan sementara, mengkoordinasikan dengan bidang-bidang lain dalam menjalankan fungsinya. Staf bidang jurnalistik menjalankan fungsi-fungsi kerja bidang sesuai dengan bidang jurnalistik, menjalankan fungsi-fungsi kepala bidang jurnalistik sesuai dengan pendelegasian yang diberikan. Rencana strategisnya membuat dan menyampaikan informasi yang berkesinambungan, mengadakan pelatihan jurnalistik media maya atau cetak tentang teori maupun praktik,
memberikan laporan secara periodik tentang kepengurusan secara keseluruhan terhadap internal pengurus, mendokumentasikan dan mempublikasikan rangkaian kegiatan HMJA, program kerjanya, koran dinding. Yang pertama ada koran dinding, tujuannya memberikan informasi dari dunia akuntansi, HMJA, KMFB Unsut, dan informasi umum lainnya secara berkesinambungan. Bentuk kegiatannya, Kording merupakan media informasi bagi warga akuntansi berupa rangkaian berita dan tulisan dalam bentuk digital dan cetak dengan ukuran A1 dicetak sebanyak 2 buah, minimal terdapat 1 Kording headmate yang bentuknya menyesuaikan. Kording juga dipublikasikan di media sosial kecuali YouTube dan LinkedIn dan website milik HMJA FEB Unsut. Waktu kegiatan setiap tanggal 10 pada bulan Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, November, dan Desember. Penanggung jawab ada Brian Mursyid dan Baldan dan Nur Isnaini serta Zulfatun Musyarofa. Segmentasinya anggota HMJA, indikatornya kualitatif informasi Kording dapat sampai ke anggota HMJA FEB Unsut, kuantitatifnya Kording terbit 8 kali dalam 1 periode kepengurusan dan sekurang-kurangnya terdapat 1 Kording handmade. Prosesnya, Kording terbit 8 kali dengan judul yang pertama The New Us pada bulan Maret. Di dalam Kording bulan ini terdapat rubrik salam redaksi, mengenal struktur pengurus, pengenalan filosofi tagline, dan mewawancarai Muhammad Khairul Majid Nizati sebagai narasumber FPV. Terus yang kedua ada Sprinkle of Ramadan. Pada bulan April terdapat rubrik salam redaksi